그 즉시 포창에 구할 겁니다. 야, 움직이지 않고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul The Marquee Stream. Kira-kira seru nggak ya? Ini dari reviewnya by Mimin. Zaman dulu banget pada saat dinasti Joseon di perbatasan ada yang namanya para bandit yang menguasai daerah tersebut, di mana mereka bakal memperkerjakan orang-orang yang dipanggil sebagai buruh dan mereka bakal mengambil keuntungan dari sana. Dan bagi buruh-buruh yang tidak menurut dengan mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih kasar. Mereka itu tujuannya mengambil pajak tapi tidak resmi dari pemerintah. Nah, setelah mereka mengambil pajak-pajak tersebut, pada malamnya mereka langsung menyetor kepada ketua mereka yang kebetulan waktu itu ketuanya bernama Doge. Semua orang setorannya itu bagus-bagus kecuali Mudok, di mana dia ini memberikan setoran yang jauh lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Katanya karena ada masalah gitulah, dan dia juga kan ada utang yang cukup banyak, tapi dia malah diejek sama juniornya dia. Oleh karena itu dia nggak terima dan akhirnya mereka berdua jadinya ribut. Terus dibilang tuh sama satu di antara mereka yang bernama Yun, gimana kalau misalkan kalian berdua ini duel? Lawan duelnya si Mudok ini bernama Bang. Karena udah terlanjur ditantang kayak gitu, akhirnya mereka berdua mau nggak mau berduel. Semua orang bersemangat untuk melihat duel antara Bang dan juga Mudok. Nah, si Mudok ini ternyata itu nggak bisa berkelahi dan dia pun dengan mudah dikalahkan sama Bang. Karena takut lebih babak belur, akhirnya si Mudok ini kabur dan mengakui kekalahannya. Dan setelah itu kan mereka pergi tuh sama rekan-rekannya, sama bawahan-bawahan dia. Dan pada saat di jalan mereka itu tidak sengaja bertabrakan dengan 3 orang, dimana tatapan mereka itu sangat-sangat sinis banget. Nah, Mudok ini masih aja sok jagoan dan ketika dihampirin sama orang-orang itu, dia malah kicep dan gak bisa ngomong apa-apa. Dan dia malah menyalahkan bawahan-bawahan dia dan katanya orang tadi itu takut sama dia dan rekan-rekannya ini juga adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan juga lemah karena nggak bisa ngelawan. Padahal kan kau sendiri yang lemah, bucut. Dan kalau dia pulang dalam keadaan kakak pakai baju kayak gini, istrinya bakal marah-marah dan ternyata dia juga adalah orang-orang yang suami takut istri. Padahal kayaknya sok banget. Keesokan harinya, Mudok ini udah bisa diatur sama Bang karena kan dia kalah kemarin. Jadi yang awalnya mereka harus memuat garam, tapi disuruh sama si Bang untuk memuat beras terlebih dahulu. Jadi ya udah mau nggak maulah mereka memuat beras. Dan setiap pekerja-pekerja atau pemburu itu mau memuat, mereka milih itu hanya beberapa orang yang mereka butuhkan aja. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Kalau lama ya udah mereka nggak bisa kerja dan harus menunggu lagi gilirannya. Terus pedagang yang seharusnya garamnya dimuat itu protes kepada Mudok, kenapa yang didulukan itu beras padahal mereka udah lama nunggu. Terus dibilang sama Mudok, ya aku nggak tahu lah, intinya aku cuma menjalankan perintah aja. Ya udah, setelah itu si pedagang langsung pergi tuh menemuin orang-orang yang bisa dia minta tolong, terutama si Yun. Terus dibilang sama dia pengen bertemu sama ketua mereka si Doge untuk meminta percepatan. Akhirnya dia pergilah ke sana dan juga memberikan ya sogokan gitulah kepada si Doge ini untuk mempercepat pemuatan garam mereka. Karena kalau misalkan nggak dimuat nanti mereka itu bisa terlambat dan juga kepercayaan pelanggan mereka bakal menurun. Dan untungnya si Doge ini memberikan izin untuk percepatan kepada mereka. By the way, nama pedagang itu adalah Pak Kang. Nah, di si Doge ini kebetulan juga lagi bermain catur bersama dengan Dolge, di mana dia itu berprofesi sebagai perwira pada waktu itu dan dia marah banget ketika Doge ini menghina para bangsawan yang memanfaatkan rakyat kecil dan juga para bandit katanya.
Dolge mengatakan kepada si Doge untuk memperhatikan kata-katanya, kalau enggak dia bisa marah besar nantinya. Nah kemudian Pak Kang, si pedagang tadi itu menemuin bosnya dia yang bernama Pak Choi dan mengatakan bahwa semuanya udah dia urus, tapi ya walaupun harus ngebayar sogokan. By the way, Pak Choi itu milikin anak yang bernama Dail, tapi dia itu nggak suka untuk berdagang, padahal mau diturunkan tuh bahwa dia nantinya bakal menjadi penerusnya. Cuma dia nggak mau, katanya dia lebih memilih untuk menjadi pejabat negara. Walaupun udah 10 tahun kagak lulus ujian negara. Nah selain anak laki-laki, ternyata Pak Choi juga memiliki anak perempuan yang bernama Choi Un. Nah justru Choi Un inilah yang memiliki jiwa dagang seperti ayahnya. Dia mengambil beberapa barang ayahnya dan dia menjualnya kepada ibu-ibu ini. Dan ternyata dengan kemampuannya dia, bagaimana cara membujuk pelanggan dan juga mempromosikan barang-barang, benar-benar dia mendapatkan uang yang cukup banyak. Tapi karena ketahuan sama ayahnya, akhirnya Choi Un itu dihukum dan ayahnya sebenarnya nggak setuju kalau misalkan Choi Un menjadi pedagang, karena dia nggak mau perempuan jadi pedagang, karena kan itu cukup kasar dan juga berat banget nantinya hal-hal yang bakal dia hadapin. Tapi tetap aja Choi Un memaksa untuk menjadi pedagang. Terus kan si Dolge ini, si asisten perwira ini, ternyata dia itu adalah orang-orang yang membawahin para ketua-ketua bandit, dimana setiap malam itu mereka bakal berkumpul dan juga bakal menginformasikan hal-hal apa saja yang bisa mereka lakukan. Dan tentunya mereka juga harus menurutin permintaan dari si Lee Dolge ini. Namun salah satu di antara mereka akan memberikan saran karena katanya ada sebuah pemberontakan dan dia menyinggung tentang perwira-perwira istana. Hal itu membuat Dolge itu marah besar dan mengatakan kepada orang tersebut untuk jangan protes dan juga apapun masalahnya ya dia yang harus tanggung sendiri. Dan dia memperingatkan mereka semua lagi bahwa apapun yang terjadi dia nggak butuh pendapat mereka. Intinya mereka harus nurut dengan apa yang dia katakan. Nah setelah itu dia pergi menemuin seseorang dan juga memberikan beberapa perak. Dan orang tersebut adalah orang yang dia setor dari setoran-setoran yang diberikan sama para bandit tadi. Keesokan harinya, seperti biasa di wilayahnya Mudeok itu para buruh udah berbaris untuk mendapatkan pekerjaan dan kali ini mereka mengangkat beras dan yang dipilih itu cuma 12 orang aja. Terus ada salah satu orang yang agak tua tuh bentukannya kayak gini, dimana Mudeok nggak setuju karena pekerjaannya cukup berat, nanti malah mereka jadi lama banget. Terus dia pindahkanlah ke Jang Siul, si pemuda yang dia lihat tubuhnya keker banget dan dia yakin si Jang Siul ini bisa menggantikan si bapak ini. Tapi bapak itu tetap memaksa bahwa dia bisa melakukan. Namun Mudeok nggak mau dan menyuruh Jang Siul yang ini untuk menggantikan pekerjaan si bapak tadi. Ya udah akhirnya Jang Siul lah yang menggantikan pekerjaan bapak tua tadi. Nah setelah itu Jang Siul kan bebersih-bersih tuh ketika dia selesai bekerja, tapi si Mudeok ini malah kencing di sana dan itu membuat Siul tuh agak kesel. Tapi masih dia tahan dan pas dipanggil sama Mudeok dia itu nggak nyaut, malah kepalanya dipukul sama Mudeok. Dan Mudeok meminta sama Siul untuk menghormatin orang yang ngomong sama dia, dan dia juga melihat ada beberapa luka di tubuhnya Jang Siul dan dia curiga Jang Siul ini tuh bukan orang biasa gitu loh. Tapi Siul tidak menjawab apapun dan bilang dia cuma pengen cari kerja aja. Tapi Mudeok tetap aja curiga dengan Jang Siul ini. Sementara itu di pelabuhan perbatasan, Jang Siul dan juga rekan-rekannya bekerja lagi karena ada beberapa pejabat kerajaan yang membawa barang-barang mereka dan mereka lah sebagai buruh untuk mengangkutnya. Namun si bapak tua yang tadi itu dia malah terjatuh karena emang dia nggak kuat lagi untuk mengangkut barang-barang. Kemudian diambil sama Siul, tapi kebetulan kan ada si Dolge di sana dan dia marah sama Siul karena membantu rekannya dia. Jadi dia itu diberi peringatan nih sama Dolge untuk jangan melakukan itu lagi. Jadi kayak biarin aja kok misalkan temenmu itu jatuh biar dia bertanggung jawab sendiri. Dan kalian tahu mereka udah capek-capek angkat barang, terus dibilang tuh sama Mudeok dan juga rekan-rekannya bahwa mereka para buruh tidak mendapatkan upah pada hari itu. Mereka mencoba untuk protes, tapi kalian tahu kan kalau misalkan protes mereka malah mendapatkan perlakuan yang lebih parah lagi. Kebetulan di situ ada si Beng yang memberikan hukuman kepada mereka. Intinya dia bilang mereka juga nggak dibayar, so ya mereka juga tidak mendapatkan upah. Dan karena emosi si Beng malah melampiaskannya kepada Jang Siul. Padahal Siul tuh cuma diem aja loh.
Karena si Beng ini duluan mukul dan juga berkali-kali, Siul tuh hilang kesabarannya dan akhirnya dia mencoba memberikan peringatan kepada si Beng ini. Dan pada malamnya Jang Siul itu kasihan kan dan juga kepikiran sama si kakek tadi, si orang tua itulah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah si bapak tua itu untuk memberikan beras yang udah dia kumpulkan. Nah pas dia sampai di sana ternyata si bapak tua itu nggak ada. Jadi dia terpaksa masuk ke dalam walaupun tanpa izin, tapi dia udah ngetok lah tadi. Nah pas ke dalam dia itu melihat ada orang di sana yang terbungkus dan ketika dia buka bungkusannya itu ternyata istri dari si ke bapak tua yang sudah kehilangan nyawanya. Dan di luar juga ada orang-orang berteriak yang melihat ada orang yang gantung diri di pohon dan ternyata itu adalah si bapak tua. Karena istrinya sudah kehilangan nyawanya, dia juga udah gak sanggup hidup sehingga dia juga mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu Siul menurunkan si bapak dari sana dan juga membawanya untuk dikuburkan secara layak. Keesokan harinya, Choi Un datang ke pelabuhan perbatasan dengan membawa barang-barang mereka dan seperti biasa, Jang Siul dan juga rekan-rekannya yang membawa barang-barang mereka. Dia sempat berpapasan dengan Jang Siul sehingga dia tidak sengaja menjatuhkan kipasnya dan tidak ada interaksi yang lebih intens. Nah, setelah itu mereka mengambil dan juga mengantar barang-barang yang dibawa sama Choi Un. Tapi lagi dan lagi dibilang sama Mudeok dan juga si Walwal anggotanya bahwa kali itu para buruh juga tidak mendapatkan upah. Padahal kemarin juga ada kayak gitu kan. Katanya pihaknya Choi Un tidak memberikan upah kepada mereka ataupun mereka nggak bayar lah. Nah kemudian dibilang sama si Jang Siul, oke aku bakal tanya kepada Choi Un, kalau misalkan memang beneran mereka nggak dibayar, dia bakal maksa minta. Tapi kalau misalkan mereka bohong, nanti bakal lebih parah dia lakukan sama mereka. Nah sampailah dia ke tempatnya si Choi Un dan dia nanya dan juga meminta bayaran untuk barang-barang yang udah mereka bantu angkat tadi. Terus dibilang sama Choi Un, kami kan udah bayar, so ya itu bukan urusan kami lagi dong. Kalian tanyalah sama para bandit itu. Intinya mereka sudah membayar semua barang-barang termasuk para buruh-buruhnya. Dan melihat keributan itu, Bang langsung datang ke sana. Dia memukul Siul karena udah berani-beraninya memprotes tentang upah mereka. Terus Beng bilang sama si Choi Un untuk pergi aja biar dia yang membereskan masalah si Jang Siul ini. Dan mereka kan jumlahnya cukup banyak dan mereka akhirnya menantang Jang Siul ini untuk berduel. Karena menurut mereka Jang Siul ini tuh udah keterlaluan banget dan akhirnya mereka pun berduel. Sebenarnya si Beng ini tuh kalah dan diperingatkan sama Siul untuk udahan sebelum dia mempermalukan dirinya sendiri. Tapi dia nggak mau dan tetap melawan hingga akhirnya dia benar-benar dikalahkan sama Jang Siul. Terus diperingatkan sama Jang Siul bahwa jika mereka beneran nggak dapat upah dan terbukti berbohong, nanti dia bakal menanggung akibatnya. Yang sebenarnya yang mengambil uang para buruh itu dan juga upahnya adalah ini nih, si Mudeok dan juga si Walwal. Mereka berdua tetap diam, seolah-olah nggak terjadi apa-apa dan nggak merasa bersalah sama sekali. Setelah itu Jang Siul pergi ke tempatnya Choi Un untuk meminta upah yang seharusnya dibayarkan kepada mereka. Tapi dibilang sama Pak Kang bahwa mereka itu udah ngebayar loh. Jadi ya seharusnya mereka itu mintanya sama para bandit itu. Dan kemudian Choi Un datang dan karena greget nih sama Jang Siul, akhirnya dia memberikan apa yang diminta sama Jang Siul. Tapi Siul itu menolak karena katanya dia itu bukan pengemis, dia cuma meminta bayaran yang mereka minta aja. Dan Choi Un menganggap bahwa Siul udah sangat tidak sopan kepada mereka. Nah gak lama setelah itu datanglah ayahnya Choi Un, tapi dia tidak menghiraukan mereka karena dia anggap bahwa Choi Un ini bisa untuk menangani itu. Dan juga Choi Un bilang bahwa dia itu baik-baik aja. Yang kebetulan pada waktu itu juga ayahnya Choi Un ada seorang tamu. Terus Jang Siul tetap mengambil barang yang diberikan sama Choi Un dan dia robek untuk bagiannya dia, sisanya dia bagi-bagikan kepada rekan-rekannya dan mereka senang banget karena akhirnya mereka mendapatkan bayaran. Sementara itu ayahnya Choi Un berdiskusi dengan tamunya tadi, di mana ternyata tamunya itu menawarkan sesuatu kepada ayah Choi Un, di mana mereka pengen menguasai suatu daerah dan nantinya ayah Choi Un bakal mendapatkan keuntungannya, bahkan 50%-nya bakal dia kasih. Tapi ternyata ayah Choi Un kurang tertarik karena menurut dia
sesuai aturan yang ada, segala sesuatu yang ada di Joseon itu adalah milik raja. Dan kalau misalkan mereka dibilang berkhianat, nah yang ada nanti mereka malah diburu dan juga dihilangkan nyawanya. Tapi si tamunya ini mengatakan bahwa dia bakal mencari orang yang lebih tamak untuk menjalankan misinya dia, dan dia tidak akan menyerah. 뱃삭하고 폼삭 말입니다. Terus kan Walwal bilang kepada Modeok bahwa mereka ketahuan sama Yun bahwa mereka lah yang mengambil uang upah untuk para buruh, dan mereka dipanggil sama si Yun untuk pergi ke tempatnya dia. Disuruhlah mereka berbaris dan juga mendapatkan hukuman dengan beberapa pukulan satu persatu di antara mereka. Mampus. Semuanya udah mendapatkan pukulan kecuali si Modeok, dan akhirnya tiba giliran dia, tapi dia itu nggak mau dan juga takut banget. Kemudian si Doge menyuruh kepada Yun untuk berhenti, tapi Yun ini nggak mau dan juga tetap memukul si Modeok ini. Bahkan dia memukulnya sekali lagi, tapi dibilang lagi tuh sama si Doge, udah stop aja. Lalu Yun memberikan peringatan terakhir kepada Modeok, kalau misalkan berulah lagi maka dia bakal marah lebih besar. Setelah itu Modeok dipanggil sama si Doge, yang ternyata mereka berdua ini dulu adalah teman sejawat, dimana sekarang ya mereka jabatannya berbeda, dimana si Doge sekarang adalah pimpinannya dia. Nah karena kasihan sama si Modeok dan juga menganggap bahwa Modeok kan bukan orang yang bisa bertarung, jadi dia meminta sama Modeok untuk udahan aja menjadi bandit, mendingan dia balik lagi ke kampungnya dan juga menjalankan bisnis keluarganya. Tapi dibilang sama Modeok bahwa dia kan udah lama banget nggak pulang, dia juga nggak tahu bagaimana keadaan orang tuanya, masih hidup ataupun udah nggak ada. Jadi dia tetap bersikeras dan juga kekeh untuk menjadi seorang bandit, dan dia tetap meminta tolong banget nih sama Doge untuk jangan menyuruh dia pergi dari sana. Cuma Doge bilang, kayaknya nggak bisa deh, pokoknya turutin aja permintaan aku dan kamu mendingan nggak usah jadi bandit lagi. Nah gara-gara itu Modeok ini jadi bingung banget, dan dia bilang sama anggota-anggotanya, terutama si Walwal, bahwa dia tetap nggak mau nih balik ke kampungnya, dan dia memiliki sebuah ide nih untuk mencari keberadaan dari Jang Siul, karena dia bakal memanfaatkan Jang Siul untuk tetap mempertahankan posisinya dia. 넌 닮으려 한다. Terus kan Pak Choi masih berusaha nih untuk membujuk anaknya si Dail untuk mau menjadi pedagang, tapi dia tetap nggak mau dan bersikukuh bahwa dia yakin dia bakal lulus ujian negara. Jadi dia bilang udah adiknya aja si Choi Un. Nah Choi Un mendengar itu bilang sama ayahnya, iya nggak apa-apa, aku aja yang jadi pedagang yang meneruskan usaha mereka. Tapi ayahnya tetap nggak mau, walaupun Choi Un ini tuh memaksa sama ayahnya dan membuktikan bahwa dia bisa. Terus ayahnya akhirnya memanggil Pak Kang dan bertanya bagaimana tentang Choi Un. Pak Kang bilang Choi Un tuh cocok kok, pokoknya dia oke banget lah. Jang Siul memutuskan untuk berhenti menjadi buruh. Jadi dia mencoba untuk mengumpulkan kayu-kayu yang nantinya bakal dia jual sendiri. Nah pas dia beristirahat tuh di sebuah tempat, ternyata orang-orang di sana melaporkan kepada bos mereka bahwa ada orang baru yang masuk tanpa izin. Nah bos-bos tersebut menemui Jang Siul dan juga meminta uang sama dia. Ya kayak dipalakin atau dipajakin gitulah. Dan pajaknya cukup gede dan membuat Jang Siul tuh nggak mau menuruti permintaan mereka. Hingga akhirnya bos mereka itu menjatuhkan kayu-kayu yang dikumpulkan sama Jang Siul. Nah karena emosi, jadi akhirnya dia itu memberikan peringatan sama mereka, tapi tetap aja mereka malah melakukan pemukulan kepada Jang Siul. Terus Siul melakukan ini kepada bos mereka dan dia kesakitan. Bahkan dia juga mematahkan kapak dengan menggunakan kedua tangannya aja, membuat mereka itu jadi ketar-ketir, dan salah satu di antara mereka akhirnya ingat bahwa Jang Siul lah yang mengalahkan Bang. Apa nggak makin ketar-ketir mereka ya kan? Nah terus si Modeok ternyata masih mencari-cari nih keberadaan Jang Siul, dan dia tahu di mana Jang Siul tinggal saat ini. Lalu dia minta tolong sama pemiliknya dengan membayar untuk memeriksa barang-barang miliknya Jang Siul, karena dia yakin banget ada sesuatu di dalam sana. Ya udah, ketika dia bongkar ternyata dia menemukan sesuatu tuh, di mana dia menemukan sebuah surat. Cuma masalahnya kan dia tuh nggak bisa ngebaca. Ya udah, pas Jang Siul kebetulan juga pulang pada saat itu, si Modeok ini pergi lari dan juga membawa surat itu. Dia coba terawang tapi tetap aja dia nggak ngerti apa isi dari surat itu, so dia harus cari orang untuk membacakan untuk dia. Nah sedangkan Jang Siul nggak sadar kalau misalkan ada barangnya yang hilang.
Sementara itu di istana ada asisten perwira yang baru yang bernama Jung Chon, di mana dia lulus dengan nilai tertinggi dan hari itu adalah hari pertama dia bekerja. Lalu dikenalkanlah sama si Dolge kepada jenderalnya mereka. Lalu disuruhlah dia untuk membimbing si Jung Chon ini. Nah setelah itu dibawalah sama Dolge untuk memperkenalkan kepada bawahan-bawahan mereka. Cuma masalahnya mereka itu kayak kurang sopan gitu loh kepada si Jung Chun, mentang-mentang dia anak baru. Nah sebenarnya Jung Chun ini kan meminta laporan mereka, tapi mereka malah membahas hal yang lain. Dan mereka juga katanya memberikan hadiah kepada Jung Chun sebagai sambutan mereka, dimana mereka itu memberikan hadiah itu seperti kayak sogokan gitu loh. Ditambah lagi mereka bilang bahwa Jung Chun wajib menerima itu karena itu adalah tradisi mereka. Terus dibilang sama Dolge bahwa di hari pertama lo kok kau udah nerima sogokan aja, dan kata dia tapi nggak apa-apa, itu hal yang wajar kok, katanya gitu. Nah bingunglah si Jung Chun ini kan, dan mereka juga ternyata kurang suka dengan si Jung Chun. 우리 세금을 맡고 있습니다. 세금이요? Oh iya, karena Choi Un udah mendapatkan izin dari ayahnya untuk meneruskan bisnis mereka, kemudian Pak Kang mencoba untuk mengatakan sama Choi Un apa-apa aja yang bakal mereka hadapin, terutama pajak yang bakal diambil dengan para bandit yang dipimpin sama Doge. Cuma Choi Un tuh nggak setuju dengan pengambilan pajak tersebut, kan menurut dia mereka udah bayar pajak kok dipajakin lagi. Nah akhirnya mereka bertemulah dengan anak-anak buahnya si Doge, terutama ada Yun di sana, dan juga mereka memberikan hadiah kepada orang-orangnya si Doge agar mereka dipermudah nantinya. Nah setelah itu mereka juga mencari keberadaan Doge, dan kata si Yun, Doge ini lagi pergi berpesta di sebuah rumah bordil. Nah pergilah si Choi Un dan juga Pak Kang ke sana dan mereka menyapa si Doge ini. Namun datangnya Choi Un ke sana itu kurang disambut baik dengan Doge. Ditambah lagi Choi Un mengatakan bahwa dia itu tidak setuju dengan sistem yang dilakukan sama Doge, memungut pajak lagi dari mereka. Lalu Choi Un ditawarkan untuk minum sebagai sambutan yang diberikan sama Doge, dan itu langsung diterima sama Choi Un dan juga meminum minuman tersebut. Dan Choi Un menambahkan bahwa nggak ada yang namanya pajak-pajak percepatan, pokoknya dimuat sesuai dengan urutan. Namun dibilang sama Doge, kami itu nggak bisa bertahan lama kalau misalkan menggunakan sistem itu, dan jangan terlalu naif, dan dia mungkin juga nggak bisa ngebantu mereka. Terus kan anak buahnya si Yun menginformasikan bahwa mereka sudah menemukan keberadaan Jang Siul. Mereka langsung pergi rame-rame kayak gini untuk memberikan pelajaran sama Jang Siul. Beraninya keroyokan. Lalu pas mereka sudah memastikan itu benar-benar Jang Siul, mereka sudah bersiap nih untuk memberikan pelajaran. Tapi ternyata pas mereka mau maju, ada para perwira kerajaan, so mereka mengurungkan niat mereka. Ternyata perwira kerajaan yang datang pada saat itu adalah Jung Chon. Dan ternyata Choi Un dan juga Pak Kang masih berada di sana juga. Nah terus pas si Jung Chon ini lewat kan, dia melihat Jang Siul dan dia berpikir kayak itu orang yang pernah dia kenal. Lalu dia turun untuk memastikan, dan ternyata beneran dong Jung Chon ini kenal dengan Jang Siul. Lalu dia memanggil Jang Siul. Choi Un penasaran, kok perwira kerajaan ini kenal dengan Jang Siul. Begitu juga dengan Mudeok yang ada di sana, dan memastikan bahwa benar dugaan dia Jang Siul ini sebenarnya bukan orang biasa. Ditambah lagi kayaknya dia cukup dekat dengan Jung Chon ini. Nah, bagaimana sih Jang Siul dan juga Jung Chon itu bisa kenal? Nah, pada tahun 1583, kebetulan pada waktu itu ada pemberontakan besar yang terjadi gara-gara suku barbar. Yang seharusnya pihak kerajaan itu mengawal dan juga melindungi para rakyat yang kebetulan dipimpin sama si Dolge pada waktu itu, mereka malah memilih untuk kabur dan juga menyelamatkan diri sendiri. Hingga akhirnya para pasukan barbar mereka masuk ke desa di mana pada waktu itu desa yang mereka datangin adalah desa tempat tinggalnya Jang Siul. Mereka ngebakar semuanya dan juga menghilangkan nyawa orang-orang yang ada di sana. Nah, Jang Siul sama ibunya sebenarnya sempat mau kabur, tapi ternyata mereka malah ketahuan lokasi kaburnya. Terus dibilang sama ibu Jang Siul, dia disembunyikan di sebuah tempat agar dia itu nggak kenapa-kenapa. Tapi karena dia nggak tega melihat ibunya digituin, dia memilih untuk tetap keluar dan juga melawan kepada orang barbar itu.
Tapi karena jumlah mereka banyak banget, jadinya Jiang Xiul nggak bisa ngelawan hingga akhirnya ibunya benar-benar dihilangkan nyawanya sama mereka. Nah, beberapa saat kemudian setelah orang-orang barbar itu udah pada pergi, orang-orang yang selamat melakukan pengecekan kepada orang-orang yang mungkin masih hidup. Nah, kebetulan disitulah ibunya Jung Chon dan juga Jung Chon sendiri menemukan Jiang Xiul dan mereka akhirnya merawat Jiang Xiul. Mereka tumbuh bersama sampai mereka dewasa dan mereka juga cukup banyak membuat onar, walaupun sebenarnya yang mereka buat itu untuk membela orang-orang yang berbuat benar dan juga membutuhkan keadilan untuk orang-orang yang mereka bantu. Tapi ya tetap aja dibilang berbuat onar. Gara-gara kelakuan mereka, ibunya Jung Chon menghukum mereka berdua dengan mencambuknya beberapa kali di bagian kaki. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang manggil-manggil di luar. Ternyata mereka itu dari kerajaan dan juga sedang menyeleksi untuk ujian negara. Nah, di mana menurut mereka, Jiang Xiul ini nggak bisa untuk mengikuti ujian negara gara-gara neneknya menikah 2 kali. Karena pada masa itu dianggap orang-orang yang menikah 2 kali itu adalah hal yang enggak lumrah dan juga dapat mencoreng nama keluarga. Sehingga untuk anaknya bahkan cucunya Xiul selama 3 keturunan itu mereka nggak bisa mengikuti ujian negara apapun alasannya. Dan kalau mau protes langsung datangnya ke kantor distrik dan akhirnya Jiang Xiul coba datang ke sana dan juga meminta penjelasan kepada ketua distrik. Tapi karena dia lagi sama wanita waktu itu akhirnya dia menyuruh anggota-anggotanya untuk membereskan Jiang Xiul ini. Karena kemarahan dalam diri Jiang Xiul semakin membara, akhirnya dia memilih untuk membakar tempat tersebut. Makanya setelah itu dia dibawa lari sama Jung Chun yang kebetulan ada di sana untuk menyelamatkan Jiang Xiul dan dibilang sama Xiul bahwa Jung Chun harus mengikuti ujian negara apapun yang terjadi dan mereka harus berpisah karena sekarang Xiul itu menjadi seorang buronan. Nah, si Mudeok itu mendapatkan cerita itu semua dari orang yang dia kenal. Makanya dia itu benar-benar mencari informasi nih tentang Jiang Xiul karena dia benar-benar ingin mempertahankan posisinya dan dia nggak mau disuruh balik ke kampungnya sama Doge. Terus kan pada malamnya setelah Jiang Xiul dan juga Jung Chon ketemu, Jung Chon mengajak untuk bertemu dengan ibu mereka. Yang ternyata ibunya Jung Chon itu sudah nggak ada dan mereka berdoa di kuil untuk ibunya Jung Chon. Dan sebenarnya Jung Chon itu mengajak Jiang Xiul untuk tinggal bersama, cuma Xiul bilang dia nggak mau, dia mau pergi ke perbatasan aja, setidaknya dia berjuang untuk ya membalikkan namanya lah, setidaknya dia tidak kehilangan nyawanya sebagai orang yang jadi buronan. Dan dia bilang kepada Jung Chon bahwa dia berharap Jung Chon bakal menjadi pejabat yang baik. Nah, setelah itu, pada malam itu juga Jiang Xiul berniat pergi ke perbatasan tapi di stop sama si Mudeok. Kata Mudeok, dia itu menawarkan tawaran yang bagus nih untuk Jiang Xiul untuk bekerja sama dengan dia. Tapi Jiang Xiul nggak mau. Oleh karena itu, Mudeok mengeluarkan senjata andalannya di mana dia tahu masa lalunya Jiang Xiul termasuk tentang Jung Chon. Tapi dibilang sama Jiang Xiul bahwa dia tuh nggak kenal dengan Jung Chon sama sekali. Dan kalau misalkan pun si Mudeok mau laporkan dia ke kantor biro pemerintahan, udah laporin aja gitu. Cuma ternyata kan Mudeok bilang bahwa dia memiliki surat yang pernah dikirimkan Jung Chon kepada Jiang Xiul. Dan saat itulah Xiul akhirnya sadar kalau misalkan surat itu memang beneran hilang dari tasnya dia. Nah, dia marah banget sama si Mudeok dan mengancam bakal ngapa-ngapain Mudeok. Cuma Mudeok bilang kalau misalkan dia dihilangkan nyawanya sama Jiang Xiul, surat itu bakal sampai ke biro pemerintahan dan dapat berdampak buruk kepada Jung Chon. Hingga akhirnya terpaksalah Jiang Xiul itu menurut dengan Mudeok dan mau menjadi pesuruhnya dia. Tapi dengan syarat si Mudeok nggak boleh melukai Jung Chon sama sekali. Dan dibilang sama Mudeok, oke. Dan sekarang Xiul adalah miliknya dia. So harus nurut sama perkataan dia. 말이 안 보이는데 다네. 말이요. Keesokan harinya di kantor pemerintahan, Jung Chon mencoba ngecek stok kuda mereka, stok pedang, terus panah, dan lain-lain. Ternyata itu tuh nggak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Kudanya yang dilaporkan 20, adanya cuma 3 biji. Terus pedang-pedangnya juga nggak diasah sama sekali, berkarat semua. Seolah-olah mereka tuh nggak pernah menggunakannya sama sekali. Bahkan panahnya juga itu tuh rapuh banget. Ketika dicoba sama si Jung Chon, malah langsung patah kayak gini. Dan dia langsung marah sama anggotanya.
Terus dibilang sama si Dolge, udah intinya kau itu nggak usah sombong kali jadi orang. Pada malamnya nanti pokoknya bakal ada pesta penyambutan untuk kamu, katanya gitu sama si Jungchon. Ya udah, malamnya beneran mereka melakukan pesta penyambutan untuk anggota baru mereka, asisten perwira yaitu Jungchon, yang kebetulan juga ada jenderal mereka di sana. Nah, sebagai anak baru, si Jungchon ini disuruh untuk memberikan penampilan sama seperti yang dibuat sama si Dolge ini, yang awalnya dia contohkan kan. Tapi sebenarnya Jungchon itu nggak mau, dan si Dolge bilang, udah kau turutin aja permintaan dari jenderal kita. So, nggak usah banyak tingkahmu, nggak usah banyak cengkunek, turutin aja apa yang dia mau. Setelah itu, Jungchon bertanya kepada Dolge kenapa mereka melakukan hal yang itu. Padahal kan sebenarnya mereka itu harus melindungi rakyat dan bukan malah berpesta-pesta kayak gitu. Nah, dibilang sama Dolge intinya mereka cuma melindungi raja aja, mereka bukan melindungi rakyat. Sama kayak di Konoha ya. Dan kata Dolge, kalau misalnya nggak nurut, mereka bisa dibilang sebagai pengkhianat. Nah, sementara itu, Jang Seul diajak sama Bodeok bertemu dengan rekan-rekannya dia dan juga istrinya. Mereka akhirnya bergabung dalam satu tim yang sama. Dan mereka penasaran sebenarnya dari mana asal Jang Seul ini, karena dia bisa menggunakan sumpit seperti para bangsawan pada umumnya. Karena orang-orang rendahan seperti mereka, itu tuh nggak bisa melakukannya. Mereka juga saling bertukar nama dan Modeok mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa mereka dengan Jang Seul itu bakal bekerja sama mulai saat ini. Pokoknya dia bilang sama Seul bahwa Jang Seul ini benar-benar ditakdirkan sebagai seorang bandit. Dia setuju ataupun enggak, intinya ya harus nurut kan karena dia megang kartunya Jang Seul. 얼마나 됩니까? Terus kan Choi Un mulai menjalanin bisnis ayah nih dengan serius dan pada waktu itu mereka menghitung pinjaman-pinjaman yang diajukan kepada mereka. Dan niatnya pada malam itu mereka bakal memuat barang-barang mereka dan kata Pak Kang pokoknya harus dimuat sebelum matahari terbit. Terus Pak Kang juga mengatakan kepada ayahnya Choi Un bahwa Choi Un sudah cocok bahkan untuk memimpin serikat mereka. Dan ayah Choi Un akhirnya memberikan 100% restunya untuk Choi Un menjalankan bisnis tersebut. Nah, keesokan harinya pada dini hari dibilang sama orang-orangnya Choi Un bahwa mereka mendapatkan masalah di mana ada orang yang mendahuluin giliran mereka sehingga barang mereka nggak bisa dimuat karena mereka tidak membayar pajak untuk biaya percepatan. Nah, tapi Choi Un nggak mau, dia bilang oke biarin aja, intinya kita muat aja sendiri barang-barang kita. Terus mereka menyalakan obor dan setelah itu ketahuanlah sama Mudeok di mana mereka nggak terima kalau misalkan ada orang lain menyalakan obor tanpa izin sama mereka sebagai pemilik tempat itu. Pokoknya penguasa tempat itulah menurut mereka kan. Lalu dibilanglah sama Choi Un bahwa mereka tidak boleh melakukan hal itu. Tapi Choi Un bilang dia nggak peduli sama sekali, dia nggak mau menurutin permintaan mereka bahkan membayar pajak yang seharusnya mereka tidak bayarkan. Nah, karena Choi Un nggak mau nurut sama mereka dan juga tetap dengan pendiriannya dia dan mengatakan bahwa dia sambil mengangkat obor dan meminta kepada anggota-anggotanya untuk menaikkan barang-barang mereka. Terus, Modeok menggunakan Seul untuk meminta dia mengambil obor yang ada di bawah sama Choi Un. Kalau misalkan dia nggak mau, ya Modeok bakal melaporkan Jungchon. Jadi ya dengan sangat-sangat terpaksa Jang Seul ini mau melakukan perintahnya si Modeok. Pergilah dia ke arahnya Choi Un dan juga mengambil paksa obor di tangannya Choi Un. Walaupun Choi Un nggak mau dan tetap mempertahankan obornya, tapi tetap diambil paksa kepada si Choi Un ini. Dan dibilang sama si Seul, percuma aja kau ngelawan karena nggak akan ada artinya. Nah, gara-gara itu Choi Un kecewa banget dengan Seul yang awalnya dia kan sok perfeksionis banget, tapi akhirnya dia malah menjadi lintah penjilat bagi Mudeok. Dan akhirnya juga Choi Un mulai paham masalah-masalah berat apa yang bakal dia jalanin selama menjalankan bisnis ini. Gara-gara dipalakin, Choi Un akhirnya melaporkan ulah para bandit ke kepolisian. Nah, tapi masalahnya ketika dilaporkan semua itu ternyata suratnya nggak sampai ke raja tuh. Pihak kepolisian dan juga para perwira mereka memutuskan untuk membakar surat tersebut dan mereka juga bahkan menjebak Jungchon yang terlibat dengan para bandit dan juga sudah mengambil pajak secara ilegal dari para buruh dan juga para pedagang sehingga si jenderal dan juga si asisten jenderal Shahroni itu mereka aman sentosa. Oh ya, ketika Jang Seul sudah menjadi asistennya Mudeok, akhirnya dia memberikan jatah beras yang sangat-sangat adil kepada para buruh.
Walaupun sebenarnya Mudek itu nggak setuju dengan apa yang dilakukan sama Jang Siul, tapi tetap aja gimana pun dibilang sama Mudek, Jang Siul tetap memberikan mereka jatah sesuai dengan hasil kerja keras mereka. Karena apapun yang dibilang sama Mudek, Jang Siul benar-benar nggak peduli sama sekali. Oh iya, secara diam-diam Jung Chun mencoba mencari di mana keberadaan dari Jang Siul, tapi ketika dia tanya-tanya orang di sana nggak ada satupun yang tahu tentang Siul. 하는 게 얼마나 무서운 건지 Mudek memberikan pelajaran hidup kepada Jang Siul. Dia cerita tuh, zaman ketika dia sama si Dokge itu dulunya adalah seorang buruh juga. Jadi mereka juga sebenarnya mendapatkan perlakuan yang gak adil dari para bos-bos di sana, para bandit yang ternyata itu jauh lebih kejam dibandingkan mereka yang sekarang. Jadi pada waktu itu kan ketika mendapatkan perlakuan yang kurang adil, pertama kali yang ngelawan adalah si Dokge nih. Terus dia dipukulin tuh sama para bandit tersebut. Dan karena gak ada yang berani dan dia juga teman sekampungnya si Mudeok, jadi Mudeok lain disuruh maju untuk ngebantuin si Dokge. Walaupun sebenarnya dia takut banget, tapi dia juga memang berniat membantu temannya itu sehingga dengan beraninya dia mengaritkan parangnya ke arah salah satu bandit dan mereka pun ketakutan gara-gara ulah dari Mudeok. Sejak saat itulah Dokge menjadi pemimpin mereka gara-gara sudah berhasil mengalahkan semua para bandit tersebut dan kehidupan baru dimulai. Mereka aman tapi teman-teman mereka tetap jadi buruh sampai sekarang. Jadi itulah yang dibilang sama Mudeok kepada Jang Siul bahwa ya begitulah kalau misalkan mau bertahan hidup. 비단은 반 가까이 젖어버렸고 By the way, Choi Eun menceritakan kepada ayahnya tentang kejadian yang menimpa mereka kemarin. Dibilang sama ayahnya bahwa kunci dari pedagang itu adalah harus lebih dulu mementingkan untung dan rugi, baru memikirkan yang lain. Nah, ketika dia lagi ngobrol sama ayahnya, tiba-tiba seorang perwira itu datang yang bernama Jung Chon untuk mencari seseorang yang mirip banget ciri-cirinya dengan Jang Siul. Lalu dihampirinlah sama Choi Eun si Jung Chon karena kan dia sempat tuh dikasih hadiah sama anggotanya Choi Eun, di mana ternyata Jung Chun ini adalah asisten perwira yang gak butuh ataupun gak mau disuap. Terus Choi Eun cerita tentang pajak-pajak yang ilegal yang mereka dapatkan ketika mereka itu memindahkan barang-barang. Di mana salah satu bandit itu adalah Jang Siul. Walaupun Jung Chun gak percaya, tapi Choi Eun bilang, ya kalau misalkan kamu gak percaya gak apa-apa. Dan dia minta maaf kalau misalkan Jang Siul sama Jung Chun itu gak ada hubungan apa-apa. Di sisi lain, Lee Dolge dan juga anggota-anggotanya membuat rencana bagaimana caranya mereka menjebak Jung Chon dan juga membuat dia menjadi bersalah dan ditangkap. Terus kan kelompok Wang He yang kemarin sempat menemuin ayahnya Choi Eun, jadi mereka tuh mulai menguasai sebuah daerah di mana mereka memulainya dari lokasi ini. Semua mereka porak-porandakan walaupun mereka cuma 5 orang, tapi mereka jago banget. Pemimpin dari tempat itu berusaha untuk kabur tapi tetap aja ketangkap sama anak-anak buahnya si Wang He. Dan dia memberikan penawaran sama si ketua itu bahwa kalau misalkan dia mau tetap hidup, ya udah bergabung aja sama dia. Sehingga si ketua lama itu memilih untuk bergabung dan jadinya dia sekarang bukan ketua lagi, melainkan dia adalah anggotanya Wang He. Dan Wang He itu memang berencana bakal menguasai seluruh daerah tersebut dimulai dari yang ini. 오랑 개새끼가. Para ketua bandit yang lainnya nggak setuju dan mereka mendesak Dolge untuk tidak mengizinkan Wang He untuk bergabung bersama mereka. Tapi masalahnya Dolge mengizinkan si Wang He ini untuk datang dan juga bergabung dengan mereka. Dan dia juga pengen tahu sebenarnya apa tujuan dari si Wang He ini. Dan Wang He mengatakan bahwa tujuannya adalah bahwa dia bakal mengalahkan seluruh para ketua-ketua bandit dan juga menjadikan daerah itu hanya dipimpin sama Lee Dolge aja. Dan dia sebagai pelindung Lee Dolge nantinya. Dan jawaban dia itu membuat orang-orang di sana itu nggak setuju dengan rencananya dia. Tapi Dolge bilang, udah tenang aja, intinya kita itu benar-benar membutuhkan si Wang He ini untuk melindungi mereka juga. Katanya sih gitu, padahal ternyata itu karena permintaan dari bosnya si Dolge untuk memasukkan si Wang He.
Keesokan harinya si Malbok tuh pulang-pulang kok udah ada cairan berwarna merah di wajahnya dia. Jadi dia tuh kesel banget karena ada orang yang selalu gangguin dia dan udah berkali-kali. Nah malamnya dia minta tolong sama Siul untuk mengajarin dia bagaimana caranya untuk membalaskan dendamnya sama orang tersebut. Jadi dia minta tolong diajarin bagaimana caranya berantem. Ya udah, Jang Siul pun menuruti permintaan si Malbok dan dia mengajarin Malbok beberapa teknik untuk mengalahkan orang lain dengan sangat-sangat gampang. Intinya harus tahu titik vitalnya di mana. Jang Siul hanya mengajarin Malbok sedikit aja pada malam itu, intinya agar dia bisa membalaskan dendamnya aja keesokan harinya. Malbok seneng banget dan dia juga pengen memanggilnya Siul dengan nama Abang dan Siul pun mengizinkannya. Oh ya, by the way, Dolge menjelaskan sama si Wang He bahwa dia menerima Wang He gara-gara memang diminta sama ketuanya dia. Dan dia suruh Wang He juga untuk bergerak pelan-pelan aja, karena kalau misalkan ketua-ketua bandit itu udah marah, nanti dia bisa kewalahan sendiri. 키가 큰 남자를 본 적 있는가? Besokannya Jung Chun masih mencoba tuh untuk mencari keberadaan Jang Siul, tapi orang-orang yang dia tanya nggak tahu keberadaannya. Salah satu anggotanya Mudeok itu mendengar bahwa salah satu asisten perwira mencari keberadaan Jang Siul. Lalu dia sampaikan hal itu kepada Mudeok, panik bangetlah mereka. Mereka kira ada apa-apa ya kan, karena si Jang Siul sama si Malbok itu mereka lagi pergi tuh berdua untuk membalaskan dendamnya si Malbok. Dan akhirnya dia bertemu dengan orang yang gangguin dia dan dia bakal mempraktekkan teknik-teknik yang diajarin sama Jang Siul kemarin malam. Dan bener aja dong, it really works. Pertandingan itu dimenangkan sama Malbok. Tapi masalahnya di lokasi Mudeok dan juga yang lainnya itu mereka didatangin sama Beng. Nah Beng ini berencana pengen bertemu sama Jang Siul karena dia melapor sama Yun untuk memulai perkelahian lagi. Mudeok tuh panik banget, jadi dia bilang bahwa dia nggak tahu di mana Jang Siul berada dan mencoba untuk berdamai dengan si Beng ini. Tapi Beng nggak mau dan akhirnya dia menyuruh Mudeok dan juga yang lainnya untuk ikut bersama dia karena katanya Yun memanggil mereka. Apa nggak tambah panik tuh si Mudeok ya kan? Jadi ya mau nggak mau mereka pergilah bersama dengan si Beng walaupun mereka sempat mau kabur tapi tetap aja ketangkap. Hingga malamnya sampailah mereka ke tempatnya si Yun. Mereka diseret-seret ke sana dan juga benar-benar disiksa sama Yun karena mereka itu sebenarnya mencari keberadaan Jang Siul karena mereka itu mau adu jotos karena Yun penasaran banget dengan kekuatannya Jang Siul. Mudeok dan juga teman-temannya dipukul berkali-kali. Gak lama setelah itu datanglah Jang Siul dan dia menyuruh mereka untuk berhenti melakukan itu kepada Mudeok dan juga teman-temannya. Nah karena Yun sudah lihat nih, dia memilih untuk memberikan pelajaran kepada Jang Siul dan akhirnya mereka berdua pun berduel. Cuma liciknya si Yun ini kan memakai pedang sehingga dia melukain Jang Siul. Tapi karena memang Siul ini kuat banget sehingga dia mengalahkan Yun dan juga si Beng untuk yang kedua kalinya. Terus disuruh berhenti tuh sama Doge. Kata Doge kepada Jang Siul, udah kau masuk kita minum bareng. Tapi Jang Siul menolak penawaran dari Doge. Nah gara-gara itu Doge ini kan jadi tersakiti hatinya dan dia memilih untuk memberikan pelajaran sama Jang Siul. Katanya, gimana kalau misalkan kita tanding aja? Karena kau ini gak ada sopan santunnya sama sekali. Yang Siul bilang, ya udah, yuk tarung kita sekarang, ayo. 싸웁시다. Pertarungan sengit pun dimulai antara Jang Siul dan juga Doge. Pertandingan di antara mereka berdua itu dibilang seri karena satu sama lain mereka saling tonjok-tonjokan. Tapi masalahnya karena Jang Siul ini sempat terluka kan sama si Yun, jadi dia itu diincar lukanya sama Doge. Sehingga Jang Siul itu mencoba untuk mengunci si Doge, tapi karena lukanya itu terus-terusan dipukul sehingga dia jadi lemah. Dan sebenarnya Doge itu udah nyuruh untuk berhenti aja dan juga ngaku kalah aja. Cuma Siul ini gak mau kalau misalkan dia ngaku kalah kayak gitu. Dan dia tetap melawan sehingga akhirnya dia malah tambah parah lukanya.
Gara-gara itu jadinya Jang Seul bener-bener terkapar. Terus si Yun ini malah ngompor-ngomporin Doge, katanya gimana kalau misalkan mereka potong bagian kakinya. Ya udah, mau pas mereka potong, kata Siul, mendingan hilangkan aja deh nyawaku sekalian dibandingkan aku dibuat cacat. Dan tiba-tiba Mudeok menghentikan semua itu dan tidak membiarkan Doge melukai Jang Seul sehingga dia mengarit kakinya Doge kayak gini. Mudeok melakukan itu karena demi melindungi Jang Seul. Setelah itu dia langsung kabur dari sana walaupun mereka itu mengejar dia, tapi untung aja dia berhasil kabur. Nah, sampailah dia ke rumahnya dan dia ketakutan banget ketika dia bertemu sama istrinya. Lalu istrinya nanya sebenarnya apa yang terjadi. Terus Mudeok cerita bahwa dia tanpa sengaja telah melukai Doge. Gimana takutnya dia dan juga gemetaran banget. Dan keesokan harinya ketika Doge itu diobatin, kata tabibnya kepada Yun dan juga Beng, Doge itu kayaknya nggak bakal bisa jalan lagi dengan normal. Nah, si Yun ini udah berharap kalau misalkan dia yang bakal gantiin. Terus kan Mudeok tuh kan gak enak dengan apa yang terjadi tadi malam. Jadi dia suruh Jang Seul untuk minta maaf dan juga berlutut di hadapannya Doge. Tapi Jang Seul bilang dia gak mau dan dia gak takut sama sekali dengan si Doge. So dia gak akan mau melakukan hal itu. Intinya dia bilang sama Mudeok bahwa apapun yang terjadi, dia udah berjanji bakal melindungi Mudeok. Setelah itu Mudeok pergi menemui Doge, di mana Doge cerita sama Mudeok bahwa ya intinya kalau misalkan si Jang Seul tuh nggak terluka kemarin, Jang Seul bakal menang dibandingkan dia. Dan mungkin ini juga udah takdirnya dia bahwa dia nggak bisa jalan lagi dan turun sebagai jabatannya dari ketua. Dan setelah itu dia memberikan jabatannya bukan kepada Siun ataupun Beng, melainkan kepada Mudeok yang mengemban tugas untuk menggantikan dia sebagai ketua di lokasi itu. Setelah itu si Doge memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi itu karena dia juga udah nggak bisa kan kerja sebagai buruh pun nggak bisa karena dia benar-benar dia diagnosa bakal sulit nih untuk berjalan normal lagi. Walaupun sedih ya, gimana lagi, dia terpaksa pulang kampung. 나가 있어. Pada malamnya semua orang disuruh keluar sama istrinya Mudeok kecuali Jang Seul ketika mereka lagi makan. Dia menceritakan sama Jang Seul apakah benar Mudeok itu terpilih sebagai ketua karena dia cukup khawatir banget, jadi dia minta tolong sama Jang Seul untuk melindungi suaminya. Terus dia cerita waktu masa lalu dia dulu di mana keluarganya menjual anak-anak mereka termasuk dirinya dia. Terus pas dia di jalan pingsan, itu yang menyelamatkan dia adalah Mudeok. Bangun-bangun dia udah di rumah Mudeok dan juga Mudeok ngerawat dia baik banget dan hingga mereka menjadi suami istri sampai sekarang. Dan dia juga bilang walaupun Mudeok berpikiran sempit tapi sebenarnya hatinya tuh baik banget. Jadi dia minta tolong banget nih sama Jang Seul untuk melindungi Mudeok. Jang Seul bilang tenang aja, dia bakal menurutin dan berjanji bakal melindungi Mudeok apapun yang terjadi. Keesokan harinya Mudeok itu benar-benar sudah menjadi ketua dan juga dihormatin sama anggota-anggotanya. Ya termasuk juga si Beng dan juga Yun yang dengan terpaksa mereka juga akhirnya harus mengabdi sama Mudeok. Dan untuk para buruh juga mereka siapkan nih tempat untuk berteduh. Karena itu katanya adalah idenya Mudeok yang memang disarankan sama Jang Seul juga. Jadi ya adalah peningkatan untuk di tempat mereka fasilitasnya gitu. Bahkan ternyata Mudeok juga menghadiahkan rumah baru sama istrinya dan istrinya terlihat seneng banget karena rumah mereka yang sekarang itu jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Sementara itu Ayang Choi Eun meminta sama anggotanya untuk mencarikan dia peta yang ternyata udah didapatkan. Cuma masalahnya peta itu cukup berbahaya karena itu hanya bisa dimiliki sama pemerintahan gitu loh. Jadi anggotanya minta tolong sama Pak Choi untuk hati-hati karena kalau ketahuan nyawa Pak Choi bisa jadi ancaman. Nah ternyata yang meminta peta itu adalah Pangeran Daeho, dimana dia butuh peta tersebut dan dia mencoba nih menguji Pak Choi apakah dia nggak pengen tahu kenapa dia minta peta itu. Kata Pak Choi ya dia sebagai pedagang intinya dia dapat untung aja dan dia nggak mau tahu itu petanya untuk apa dan untuk siapa juga gitu. Nah kemudian dia disuruh pergi sama Pangeran Daeho karena tiba-tiba
Jung Chun datang ke sana, tapi sebelum itu dia bilang sama Pak Choi kalau misalkan butuh bantuan tentang perdagangannya silakan bilang aja sama dia. Terutama kalau ada yang menghalangin tentang penjualan dan juga pengangkutan barangnya. Terus ternyata tujuan Jung Chun datang ke sana karena katanya ada catatan di mana Pangeran Daeho ini meminjam kuda cuma nggak balik-balik. Dan setelah ditelusurin sama Jung Chun, catatan itu kayaknya dipalsukan sama seseorang. Dan Pangeran Daeho bilang, ya kayaknya memang ada orang yang bertindak bodoh yang melakukan itu di kepolisian. Nah, pada malamnya Mudeok dan juga yang lainnya berpesta karena mereka baru mendapatkan hal yang bahagia banget, terutama merayakan Mudeok sebagai ketua. Dan Jang Sil juga ternyata sudah menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Dan mereka juga meminta tolong nih sama Jang Sil untuk mengajarin mereka bagaimana caranya untuk bertarung. Terus kata si Jang Sil, tenang aja, aku ada sebuah jurus nih yang mau aku tunjukin sama kalian. Dan dia langsung melemparkan sumpit dan itu membuat mereka terkagum-kagum sekaligus kaget banget pastinya. Keesokan harinya Mudeok ngajak Jang Sil untuk bertemu dengan si Sahroni, maksudnya Dolge. Dimana Dolge itu bertanya siapakah nama Jang Sil, cuma dia bilang namanya nggak ada. Dia cuma berasal dari keluarga Jang aja. Jadi cukup panggil aja dengan sebutan Jang. Setelah itu dia disuruh pergi dan Dolge menghadiahkan baju untuk ketua kepada Mudeok. Betapa senangnya dia karena mendapatkan hadiah baju tersebut. Terus dibilang sama Dolge bahwa walaupun dia baru naik jadi ketua, karena ya sebentar lagi lokasi ini bakal direbut tuh sama seseorang yang bernama Wang He. Jadi si Mudeok ini harus hati-hati dan juga waspada kalau misalkan sebentar lagi arealnya bakal diambil. Nah setelah itu Mudeok berkumpul sama teman-temannya dan didatangilah dia sama Pak Kang, anggotanya Choi Un, untuk memperkenalkan diri sebagai ketua yang baru. Walaupun sebenarnya hubungan Choi Un dengan Mudeok itu udah nggak baik gara-gara kejadian ketika obor yang dipaksa sama Choi Un untuk menaikkan barang-barang mereka tanpa persetujuan dari para bandit. 알았으면 이만 가보겠습니다. Karena nggak nyaman, Choi Un langsung pergi dari sana dan ketika mereka mau pergi, tiba-tiba aja Jong Chon dan juga anggota-anggota perwira lainnya mengambil alih tempat tersebut dan juga menangkap para bandit. Mereka semua panik banget dan Mudeok memanggil Siul untuk segera keluar. Dan ketika Jang Siul keluar, betapa kagetnya dia, ternyata yang menangkap mereka adalah temennya dia sendiri yang udah dianggap sebagai saudara, yaitu Jong Chon. Jadi Jong Chon itu pura-pura nggak kenal sama Jang Sil dan juga langsung membawa mereka untuk pergi ke tempatnya si Jong Chon. Dan ternyata itu semua adalah rencana Jong Sil dan juga Pangeran Daeho, di mana mereka sengaja membuat gebrakan tersebut untuk memancing siapa sih otak di balik semua ini, dimulai dari para bandit, karena menurut Jong Chon nantinya si penggeraknya bakal memunculkan diri ke permukaan. Nah ketika sampai tuh ke lokasi tempat Jong Chon bekerja, ditangilah mereka sama Dolge dan Dolge membebaskan para bandit tersebut. Nah masalahnya Jong Chon nggak terima karena itu udah mengganggu pekerjaan dia. Terus dibilang sama si Sahroni, Dolge, bahwa si Jong Chon ini sudah disuruh untuk ditangkap tuh sama jenderal mereka karena terdapat menerima suap dari para bandit, yang sebenarnya itu ulahnya si Dolge, cuma seolah-olah dibuat yang menerima semuanya adalah Jung Chon. Jadi dia tuh kayak difitnah gitu loh. Dan semua bukti bisa dipalsukan sama Dolge. Lalu dia langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sahroni kagak tobat-tobat yule. Setelah itu Mudeok dan juga teman-temannya sudah resmi dibebas karena mereka balik lagi ke tempat mereka. Dan Jang Sil terlihat berhayal apakah dia memikirkan bakal membebaskan temannya. Setelah difitnah sama Dolge, akhirnya Jong Chon benar-benar dijebloskan ke penjara. Kemudian dibilang sama Dolge bahwa untuk jangan macam-macam kepada dia, terutama juga jangan mengusik daerah kekuasaannya. Karena kalau misalkan Jong Chon mengusiknya, maka dia tidak akan tinggal diam. Bahkan dia juga mengatakan bahwa sebelumnya ada asisten perwira Choi yang sebelum Jong Chon masuk itu juga dia buat hal yang sama, di mana dia pindah dan juga dia hilangkan nyawanya. 갇힌 정종사관 말입니다.
Tapi keesokan harinya, Pangeran Daeho meminta kepada jenderal untuk segera membebaskan Jungchon karena dia tahu apa yang mereka lakukan kepada Jungchon, yaitu dengan memfitnahnya. Dia juga menawarkan hal yang menggiurkan nih bagi jenderal, di mana nantinya dia bisa nih memohon kepada raja untuk mempertahankan jabatan dari si jenderal ini. Dan setelah Jungchon dibebaskan, hal itu membuat Dolge dan juga rekan-rekannya sangat emosi jiwa dan mereka nggak bisa menentang permintaan dari jenderal, ya kan. Sementara itu Choi Un itu ngerasa kenapa garam mereka kok nggak ada habis-habisnya nih di gudang stok mereka. Terus dibilang lah sama Pak Kang bahwa kemungkinan besar ada petinggi-petinggi yang menghalangin garam mereka itu dikirim. Itu bukan ulah para bandit, melainkan ulah para petinggi-petinggi gara-gara Choi Un pernah mengirimkan surat tentang pemungutan pajak yang tidak resmi beberapa waktu yang lalu. Nah, hal itu membuat ayahnya marah kepada dia dan juga menyuruh Choi Un itu untuk berhenti mengurus bisnis keluarga mereka karena ayahnya nggak mau kalau misalkan nantinya mereka rugi besar. Ditambah lagi Choi itu memberikan surat yang tanpa sepengetahuan ayahnya, dan dia juga dibilang bahwa untuk segera bersiap-siap karena dia nantinya bakal dilamar dari Serikat Uijo. Namun Choi menentang perjodohan tersebut. Sementara itu di tempatnya Wang He, dia mengundang seseorang di mana dia itu pengen menjadikan orang ini menjadi ketua di tempatnya dia. Karena kan selama ini dia selalu menjadi orang nomor 2. Dan awalnya dia itu menolak penawaran yang diberikan sama Wang He karena kebetulan pemimpinnya adalah abangnya dia sendiri. Terus Wang He mengatakan bahwa abangnya si orang ini itu orang yang juga berusaha untuk merebut pacarnya dia, orang yang dia suka. Nah, termakanlah dia sama omongannya si Wang He. Gara-gara itu, pas abangnya mau berangkat ke suatu tempat nih, dia langsung menghilangkan nyawa abangnya pada saat itu juga bersama dengan pengawal-pengawal lainnya. Choi Un sejenak pergi berjalan-jalan ke pelabuhan karena dia penasaran banget dengan pemandangan yang ada di sana. Betapa takjubnya dia dengan pemandangan tersebut, dan dia penasaran negara-negara yang berada di balik-balik tebing tersebut. Terus tiba-tiba ada seorang anak yang mencuri barang peninggalan ibunya dia. Terus dia langsung kejar anak tersebut. Tapi masalahnya barangnya dia itu dikasih sama anak itu pada beberapa bandit, di mana dia langsung digangguin sama mereka. Dia minta barang itu dan dia tawarin berapapun uang yang mereka minta bakal dia kasih, tapi ternyata mereka nggak mau dan malah mau ngapa-ngapain Choi Un. Dia langsung kabur. Untung aja pada saat itu ada Jang Siul yang datang karena dia melihat Choi Un digangguin sama mereka, dan dia juga akhirnya mendapatkan ornamen ataupun barangnya Choi Un. Lalu orang-orang itu langsung pergi karena mereka tahu siapa Jang Siul. Nah, dikira sama Choi Un jumlah mereka itu sedikit banget dan mungkin Siul nggak bisa ngelawan mereka, jadinya dia membawa Siul untuk pergi dari sana. Setelah itu dia bilang sama Siul bahwa dia sudah menyelamatkan nyawanya Siul, so mereka itu jadinya impas. Lalu Siul mengembalikan barangnya Choi Un yang sempat dicuri tadi. Setelah itu mereka balik lagi ke pelabuhan dan Choi Un bertanya kenapa orang-orang di sana, para buruh itu nggak mau berada di tenda. Terus dibilang sama Siul, ya mereka takut kalau misalkan nanti ditagih uang untuk duduk di tenda itu. Padahal sebenarnya Siul bilang itu gratis gitu. Terus dibilang sama Choi Un, udah kalian di sana aja, aku bisa menjamin kok itu gratis kok. Akhirnya mereka percaya setelah dibilang sama Choi Un, dan akhirnya mereka pergi meneduh di tenda tersebut. Sejak saat itulah Choi Un akhirnya mengubah persepsi dia tentang Jang Siul. Yang awalnya dia kira Siul itu adalah orang yang jahat, tapi setelah berinteraksi dan juga melihat secara langsung lebih dekat lagi, ternyata Jang Siul adalah orang yang sangat-sangat baik banget. Terus kan pada hari itu kebetulan ada pertemuan antara para ketua, di mana Modeok itu ngajak Jang Siul untuk ikut nemenin dia. Cuma Jang Siul nggak ikut masuk, hanya si Modeok saja. Kebetulan pada malam itu juga si Wang He hadir kan, karena kan dia juga sekarang adalah salah satu ketua dari wilayah Sungai Gyeonggang. Setelah itu mereka melakukan pertemuan dengan si Sahroni, maksudnya Lee Dolge. Di sisi lain, Pangeran Daeho setelah membebaskan Jungchon, mereka bakal menyusun rencana bersama, di mana Jungchon juga sudah mengabdikan hidupnya untuk Pangeran Daeho, dan dia juga menanyakan sebenarnya tujuan Pangeran Daeho ini apa. Dan dijelaskan sama dia bahwa tujuannya adalah untuk memberantas
para pemungut pajak yang ilegal dan dia juga pengen membentuk negara yang baru. Nah, by the way kan si Modek itu udah selesai tuh meeting sama para bos-bos. Setelah itu dia ngajak Siul pulang, dan ketika Siul berpapasan tuh dengan si Wang He, dia ngerasa kayak, tunggu dulu, aku kayak kenal nih sama si manusia ini. Dan setelah dia balik ke rumah, dia mengingat-ingat lagi dan sempat bermimpi bahwa Wang He itu adalah orang yang menghilangkan nyawa ibunya sendiri, para orang barbar yang sempat menyerang ke desanya Jiang Siul tinggal. Gara-gara itu emosinya langsung naik banget dan memutuskan pada malam itu untuk menghilangkan nyawanya si Wang He dan juga melakukan penyerangan. Dia langsung keluar dari rumahnya dan juga mengambil pisau dan pergi menuju ke tempatnya si Wang He. Sementara itu, ternyata di lokasi yang sama ada Jung Chon juga yang mengikuti Dolge karena kebetulan dia juga mau bertemu dengan si Wang He. Nah, by the way, si Pangeran Daiho dia mengundang ayahnya Choi Un ke lokasi penyimpanan gudangnya dia yang ternyata di situ tuh udah banyak banget peta-peta yang dia kumpulkan sedari dulu, dan dia juga meminta bantuan nih kepada ayahnya Choi Un untuk mencarikan dia orang yang bisa untuk mengumpulkan peta-peta tersebut sehingga nantinya dia bakal bisa membaca peta Joseon secara keseluruhan. Awalnya ayahnya Choi itu menolak permintaannya dia, tapi ditawarin tuh sama si Pangeran Daiho bahwa nantinya anak pertamanya dia, si Dail, bakal ditawarkan untuk masuk ke pemerintahan dan simbiosis mutualisme gitulah. Dia juga memberitahukan sebenarnya apa tujuan dia untuk mengumpulkan peta-peta tersebut, sehingga akhirnya ayahnya Choi memutuskan untuk mau membantu Pangeran Daiho. Nah, kita balik lagi nih ke Jiang Siul, sampailah dia ke pemukiman tempat si Wang He itu berada. Dan ketika dia mau menyerang nih, tiba-tiba dia melihat logo ada si Dolge di sana, dan ternyata tujuan Dolge mendatangi si Wang He itu karena dia pengen memberikan identitas baru nih sama si Wang He karena mereka kan sudah resmi menjadi warga Joseon. Dan ketika dia mau melakukan penyerangan setelah si Dolge ini pergi, dia melihat ke seberang ternyata ada temannya dia di sana, si Jung Chon. Lalu mereka berdua memutuskan untuk menunda tuh penyerangan mereka dan mereka bertemu, dan akhirnya si Jung Chon itu marah banget sama Jiang Siul karena dia bergabung dengan para bandit. Lalu mereka jadinya berantem. Terus Jiang Siul bilang, tunggu, dengerin dulu penjelasan dari aku. Setelah dijelaskan sama Jiang Siul, apapun yang dibilang sama Jung Chon, mau itu bandit lalalala, intinya dibilang sama Jiang Siul bahwa sekarang para bandit itu adalah keluarganya dia, dan mereka juga tidak sejahat yang dipikirkan sama Jung Chon. Dan untuk si Wang He, dibilang sama Jung Chon, udah intinya biar dia aja yang membalaskan dendamnya Jiang Siul, karena setelah itu kan Jiang Siul nyeritakan tuh sama Jung Chon bahwa si Wang He adalah orang yang menghilangkan nyawa ibunya. Nah, setelah itu dia balik lagi tuh ke rumahnya dan ditanyalah sama salah satu rekannya dia kenapa Jiang Siul itu pergi keluar diam-diam dan juga membawa pisau. Identitas tentang Wang He itu diberitahukan oleh Jung Chon kepada Pangeran Daiho, dan apa juga yang kemungkinan besar yang bakal mereka rencanakan karena dia juga bekerja sama dengan Lee Dolge. Lalu si Jung Chon diberitahukan nih sama Pangeran Daiho bahwa mereka bakal membentuk negara baru nih. Itulah tujuan dari Pangeran Daiho, dan dia juga memberikan alat kepada Jung Chon yang bisa menghancurkan seseorang. Karena memang mereka memiliki tujuan yang sama, Jung Chon pun setuju. By the way, Pak Kang menginformasikan kepada ayahnya Choi In bahwa dia sudah menemukan ahli peta yang dibutuhkan sama Pangeran Daiho. Cuma dia takut kalau misalkan masalah peta ini kan bisa dibilang sebagai pengkhianatan gitu loh, dan juga awal mula dari pemberontakan. Jadi dia bilang sama ayahnya Choi In, ini tuh berbahaya nggak sih? Dibilang sama ayahnya Choi In, udah nggak apa-apa. Intinya dia sudah mengamankan anak laki-lakinya si Dail ke kuil. Setelah itu dia mendatangin Choi Un dan juga memberikan beberapa sertifikat tanah mereka dan juga sertifikat serikat mereka. Dan kalau terjadi sesuatu nanti kepada keluarga mereka, setidaknya harta mereka itu masih ada. Jadi memang dia itu udah tahu bakal ada nantinya hal yang tidak baik nih sama keluarga mereka setelah dia nantinya membantu Pangeran Daiho. So dia mengamankan semua harta-hartanya. Dan ayahnya Choi In juga memberikan kembali akses kepada Choi In untuk mengurus perdagangan mereka. Keesokan harinya,
Walwal cerita nih sama si Gaechun bahwa kemarin malam si Siul tuh cerita kalau misalkan dia bertemu dengan orang yang sudah menghilangkan nyawa ibunya. Nah mereka nggak terima dong dan langsung memanggil teman-teman mereka yang lain, si Malbok dan juga Jongbok. Mereka langsung menyusun rencana nih untuk melakukan penyerangan kepada orang yang sudah menghilangkan nyawa ibunya Siul. Tapi ketika dibilang sama si Walwal, tunggu dulu, orang itu si Wang He, kayak mana kita bisa ngelawan dia? Terus mereka meminta izinlah kepada Modeok untuk menyiapkan orang-orang untuk ngebantuin mereka melakukan penyerangan sama si Wang He. Tapi rencana mereka tuh ditolak mentah-mentah sama Modeok. Walaupun mereka maksa, tapi Modeok bilang nggak bisa. Itu tuh berbahaya dan kalian nggak tahu kayak mana kuatnya si Wang He itu. Lalu datanglah Siul, mereka minta pertolongan sama Siul juga untuk menyetujui hal tersebut. Tapi Siul kali ini nggak setuju dan juga malah bilang dengerin aja apa kata ketua mereka. So dia juga nggak mau untuk melakukan penyerangan sama Wang He karena kan dia udah janji sama Jongchun untuk tidak melakukan apa-apa karena nantinya Jongchun yang melakukan balas dendam. Nah masalahnya tuh teman-teman mereka tetap aja berusaha untuk melakukan pembalasan dendam kepada Wang He. Malbok, Walwal, Gaechun dan juga Jongbok berkumpul kembali nih di mana si Malbok yang memprovokasi mereka untuk tetap melakukan penyerangan kepada si Wang He karena mereka kan sudah berjanji satu saudara mereka diserang maka nantinya mereka bakal membalaskan dendam kepada orang yang menyerang keluarga mereka. So mereka akhirnya bilang bahwa oke, kita lakukan. Pokoknya mereka itu benar-benar terniat banget untuk melakukan balas dendam kepada Wang He. Malamnya mereka berkumpul dan juga mengatur strategi. Keesokan harinya mereka juga berlatih nih untuk memakai alat agar mereka bisa melawan si Wang He itu. Oh ya, para ahli peta itu sudah dikirimkan ayahnya Choi Un kepada Pangeran Daeho dan sekarang mereka sedang menyusun peta-peta tersebut. Tapi masalahnya 상인이라 가술은 아닌 것 같고. Dolge tahu dan juga melaporkan kepada atasannya dia terkait hal tersebut sehingga mereka mengetahui bahwa kemungkinan besar Pangeran Daeho ini bakal berkhianat dan juga membuat pemberontakan. Dan kebetulan di sana juga ada tuh seorang ibu-ibu yang kayaknya memang dia dari kalangan kerajaan dan dijanjikan tuh sama si Dolge kalau misalkan dia bisa menyelesaikan itu dan juga mencari tahu apa tujuan dari Pangeran Daeho, nantinya dia bakal diberikan jabatan tertinggi yaitu jenderal. Dan mereka juga bakal mempersiapkan untuk melakukan perlawanan kepada fraksi barat yang dipimpin sama Pangeran Daeho. Terus kan Walwal sudah menyuruh tuh seseorang untuk menyelidikin si Wang He dan akhirnya mereka berhasil menemukan Wang He itu lagi sendirian. Dilaporkanlah sama mereka dan kata Walwal kepada teman-temannya bahwa hari itu adalah hari yang tepat banget untuk melakukan penyerangan kepada Wang He karena kebetulan dia lagi berkelana sendirian. Lalu mereka mengambil barang-barang mereka dan langsung pergi ke hutan ini di mana kebetulan hutan itu nantinya bakal dilewatin sama Wang He. Mereka sudah melakukan persiapan dan juga strategi dan mereka yakin banget bahwa kali ini mereka bisa untuk melawan Wang He. Toh mereka juga banyak kan jumlahnya 4 orang, sedangkan si Wang He itu hanya sendirian saja. Nah, nggak lama setelah itu datanglah Wang He dan mereka langsung melakukan penyerangan tanpa basa-basi. Awalnya Wang He itu kan kaget banget gitu loh, karena dia nggak nyangka loh kok ada tiba-tiba orang yang menyerang dia. Walwal dan juga yang lainnya langsung menuju ke arahnya si Wang He. Masalahnya mereka itu beneran gak bisa melawan Wang He karena kan Wang He itu emang kuat banget. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk pergi kabur dari sana. Walwal, Gaechun dan juga Jongbok itu mengarah ke arah yang sama, tapi masalahnya si Malbok itu arahnya lain dan dia malah dikejar terus sama si Wang He. Nah pas mereka sampai ke rumahnya si Modeok mereka bingung, tunggu dulu Malbok nih kemana? Dan mereka hanya menceritakan apa yang terjadi. Itu membuat si Modeok nih marah banget sama mereka karena kan udah dilarang untuk jangan melakukan itu tapi tetap aja maksa. Kemudian Jang Siul khawatir sama Malbok, dia memutuskan untuk pergi untuk mencari Malbok. Begitu juga dengan mereka yang lainnya, Modeok, Walwal, Gaechun dan juga Jongbok pergi untuk mencari si Malbok. By the way, si Malbok itu hanya ditemukan sama si Wang He dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi hingga akhirnya dia dicucuk.
Malbok mengatakan bahwa dia pengen membalaskan dendam saudaranya dia kepada si Wang He. Dan Wang He membiarkannya untuk melakukan penyerangan lagi. Tapi apalah daya, akhirnya si Malbok kena cucuk lagi. Dan dia berusaha untuk mengambil aritnya lagi. Dan kebetulan juga pada waktu itu sampailah si Jiang Xiu dan dia berusaha untuk menyelamatkan Malbok. Tapi apalah daya, Malbok udah nggak bisa lagi diselamatkan. Dan dibilang sama Siul dia melakukan itu karena dia pengen membalaskan dendamnya Jiang Xiu. Hal itu membuat Siul marah banget karena temennya yang dia dianggap saudara itu sudah kehilangan nyawanya di depannya dia. Akhirnya dia melakukan penyerangan juga kepada Wang He karena memang dia juga udah dendam banget. Karena dikuasain dendam yang begitu dalam, jadinya si Siul ini tuh nggak terlalu fokus ketika dia menyerang si Wang He, hingga akhirnya dia malah kalah dan hampir aja dihilangkan nyawanya sama si Wang He ini. Untung aja pada saat itu ada si Jong Chun dan juga rekan-rekannya dan juga melakukan penangkapan lah dia sama si Wal He ini. Jadi Wal He itu dibawa ke biro kepolisian untuk dimintai keterangan. Setelah Jong Chun pergi membawa si Wal He ke biro kepolisian, mereka langsung melakukan pengecekan ke kondisinya Jiang Xiu dan juga Malbok. Tapi apalah daya, Malbok emang benar nggak bisa diselamatkan lagi. Keesokan harinya, mereka melepas kepergiannya Malbok. Choi Eun yang kebetulan ada di sana disampaikan sama Pak Kang tentang apa yang terjadi. By the way, Jiang Xiu dan juga rekan-rekannya setelah melepas kepergiannya Malbok, mereka mengantar tempat peristirahatannya Malbok yang terakhir. Lalu mereka sedih banget sebenarnya dan juga Siul bertekad untuk melakukan balas dendam kepada Wang He. Dan dia bertekad juga sendiri yang bakal menghilangkan nyawanya si Wang He. Setelah Wang He dipenjarakan sama Jong Chun, keesokan harinya dia meminta tolong nih sama si Dolge untuk segera membebaskan dia. Dan dia berjanji untuk menurutin semua perintah yang dikatakan sama Dolge. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kesepakatan satu sama lain. Makanya setelah itu Jong Chun protes nih sama Dolge kenapa si Wal He itu dibebasin sama dia. Tapi Dolge dan juga anggotanya nggak peduli sama sekali dan bilang sama Jong Chun bahwa yang salah itu adalah si Jiang Xiu, bukan si Wang He, karena dia melakukan itu untuk membela diri. Sementara itu, Jiang Xiu sedang mempersiapkan diri untuk melakukan balas dendam kepada orang-orang yang sudah membuat dia menderita, terutama si Wang He. Pangeran Daeho dan juga Pak Choi sudah mempersiapkan untuk pembuatan peta yang sudah mereka idam-idamkan selama ini. Kebetulan pada saat itu Jong Chun juga diajak dan dia sangat-sangat terkesima melihat peta-peta tersebut. Dan Pangeran Daeho berjanji kepada Jong Chun dan juga Pak Choi bakal mempergunakan peta itu untuk tujuan yang baik. Karena walaupun dia memberontak, tapi tujuannya dia adalah untuk membentuk Joseon yang baru. Tapi ada orang yang melihat kegiatan tersebut sehingga dia melaporkannya kepada si Dolge. Nah, Dolge itu mengatakan sama orang ini untuk segera menyelidikin di mana peta-peta itu disimpan sama mereka. Setelah itu Dolge melaporkannya kepada tuannya tentang peta tersebut. Dan dia bilang sama si tuannya ini, ya pokoknya biar kau selamat, salah satu antara dirimu dan juga Pangeran Daeho harus hidup. Kalau enggak, ya dirimu yang meninggoy gitu. Pilih aja salah satu. Terus kan tiba-tiba si Mudeok ini minta tolong nih sama Jong Chun. Dia menemuin Jong Chun dan juga memberikan surat yang pernah dia ambil dari Jiang Xiu yang dulunya memang ditulis sama si Jong Chun untuk Jiang Xiu. Dan dia juga menceritakan kenapa Jiang Xiu itu bisa berakhir menjadi seorang bandit. Dan dia minta tolong nih sama Jong Chun untuk bilangin sama Jiang Xiu untuk jangan balas dendam gitu. Makanya keesokan harinya si Jong Chun ini pergi menemuin Jiang Xiu dan juga mencoba nih memujuk Xiu untuk jangan melakukan balas dendam karena itu berbahaya banget. Tapi Jiang Xiu nggak mau. Dia bilang, udah kita urusin aja urusan kita masing-masing. Dan dia juga lagi malas banget ngobrol sama orang-orang, terutama setelah kepergian salah satu temannya dia. So dia bilang pokoknya apapun yang dibilang sama Jong Chun dia nggak mau dengar. Dan semoga mereka berdua bisa menjaga diri masing-masing. Setelah itu si Jiang Xiu pergi dan dia menemuin Mudeok. Dan dibilang sama dia bahwa dia nggak peduli juga nih apapun yang dilakukan sama Mudeok.
Intinya, Jiang Siul ini hanya ingin melakukan balas dendam karena dia belum puas kalau misalkan dia belum balaskan dendam ibunya, terutama kepada si Wang He. Walaupun udah diancam nih sama Mudeok, aku kasih nih suratnya sama biro kepolisian. Terus kata Jiang Siul, ya udah kasih aja, nggak apa-apa. Tuh aku juga nggak peduli sama sekali, kata dia gitu sama si Mudeok. Oh ya, by the way, peta Joseon yang dibuat sama Pangeran Daeho itu udah hampir selesai dan dia seneng banget karena sejauh ini sih nggak ada kendala yang mereka hadapin. Tapi si Dolge mendapatkan kenaikan jabatan menjadi jenderal dan dia berjanji bakal membawakan peta itu kepada tuannya. Dan pada malam itu mereka bergerak dan juga menyuruh Wang He dan juga anggota-anggotanya untuk pergi ke kediamannya Pangeran Daeho dan juga merebut peta tersebut dan mereka mulai melakukannya. Pangeran Wang He yang menyadari bahwa di luar ada keributan, dia mencoba melakukan pengecekan dan setelah dia lihat bahwa ternyata ada orang-orang yang berusaha untuk menghentikan mereka. Dia bilang sama Pak Choi, tunggu dulu, aku tuh nggak ada memprediksi ini karena terlalu fokus sama peta. Jadi dia minta tolong sama Pak Choi untuk membawa peta-peta itu keluar dari sana agar diamankan. Pokoknya peta-peta itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi akhirnya Pak Choi pergi keluar dari sana untuk membawa peta-peta itu karena kalau misalkan Pangeran Daeho ikut nantinya mereka bisa ketangkap. Akhirnya Pak Choi pergi keluar dari pintu rahasia yang dibilang tuh sama Pangeran Daeho. Sementara itu Wang He dan juga anggota-anggotanya berhasil menemukan lokasinya Pangeran Daeho dan mereka langsung masuk ke dalam. Lalu mereka bertanya, di manakah peta-peta itu disimpan sama Pangeran Daeho. Tapi dia itu tetap nggak mau mengatakan di mana dan tidak akan pernah memberikan peta itu sama Wang He. Hingga akhirnya ya mereka menjadi beradu. Keahlian pedang dari Pangeran Daeho itu nggak diragukan lagi dan dia menumbangkan salah satu anggotanya si Wang He hingga kehilangan nyawanya. Nah, gara-gara itu si Wang He ini marah dan dia jadi ikut campur dalam pertarungan tersebut. Ya otomatis kalahlah si Pangeran Daeho. Tambah lagi si perempuan lucu ini langsung nyucuk Pangeran Daeho. Namun Wang He nggak langsung menghilangkan nyawa Pangeran Daeho karena dia harus melaporkannya dulu sama Dolge. Sementara itu, Jung Chon mengikutin nih kemana si Dolge ini pergi. Dan ternyata setelah dia ikutin, si Dolge ini mau pergi lagi tuh ke suatu tempat dan dia terlihat buru-buru banget. Kemudian si Jung Chon mengikutin kemana nih si Dolge ini pergi. Ternyata dia beneran dong pergi ke kediamannya Pangeran Daeho dan juga mengecek keadaan Pangeran Daeho, di mana dia tanya tuh di mana peta tersebut karena mereka nggak menemukannya. Tapi Pangeran Daeho tetap nggak mau mengatakan di mana peta tersebut berada, sehingga Dolge akhirnya memutuskan menghilangkan nyawa Pangeran Daeho. Terus si pelayan Luchnut mengatakan bahwa Pak, tunggu deh, si Pak Choi kok nggak deh di sini ya? Kayaknya dia deh yang membawa peta-peta itu. Akhirnya mereka langsung melakukan pemburuan kepada Pak Choi. Dan sementara itu Pak Choi udah sampai ke rumahnya dan diminta tolong nih sama Choi Un anaknya dan juga Pak Kang untuk segera pergi ke dermaga, di mana Pak Kang duluan ke sana dan Choi Un membawa harta-harta mereka. Jadi mereka ini berjalan secara terpisah gitu, biar nanti kalau misalkan salah satu ketangkap, yang lainnya masih aman. Dan Pak Choi berjanji bakal menemuin Pak Kang di dermaga. Jadi si Pak Kang ini udah pergi duluan membawa peta-peta tersebut. Sementara itu Choi Un dijelaskan sama ayahnya dia harus segera pergi dan juga memberikan harta-harta yang dibutuhkan sama Choi Un. Pokoknya itu dipakai ketika dia benar-benar terdesak banget untuk meminta bantuan kepada orang lain. Awalnya Choi Un tuh nggak mau, tapi dibilang sama ayahnya, udah intinya turutin aja apa yang aku minta. Setelah itu dengan sangat-sangat terpaksa Choi Un dan juga pelayannya pergi meninggalkan rumah mereka. Tapi pas mereka mau keluar ya kan, udah keburu datang tuh orang-orangnya si Wang He. Dan mereka tuh langsung terciduk dan mereka juga berusaha untuk dihilangkan nyawanya. Karena kan itu udah perintah dari si Dolge. Tapi untung aja
ada Jung Chun di sana dan dia berusaha untuk melindungi Choi Un dan juga pelayannya dia. Lalu dia menyuruh Choi Un dan juga pelayannya segera pergi dari sana sebelum dikejar nih sama orang-orang Leuchnut ini. Nah, kemudian Choi Un langsung pergi berlari sekencangnya yang dia bisa dan Jung Chun berhadapan dengan orang-orang tersebut. Tapi masalahnya Jung Chun kan berhasil untuk menumbangkan satu lagi anggotanya si Wang Hee, so mereka tersisa 3 orang lagi dari 5 awalnya. Nah, karena itu mereka marah lagi sehingga membuat si Jung Chun itu benar-benar mereka cucuk berkali-kali. Tapi Jung Chun juga mencucuk si perempuan Leuchnut itu. Dan karena memang si Wang Hee ini beraninya keroyokan, dia menghilangkan nyawanya Jung Chun pada saat itu. Sehingga Jung Chun benar-benar kehilangan nyawanya. Ketika sedang berlari, Choi melihat ke belakang dan dia melihat ada kobaran api di rumah mereka yang ternyata Pak Choi menghilangkan nyawanya sendiri dengan membakar dirinya. Dan ketika dicek sama Wang Hee, ternyata yang dibakar itu bersama dengan Pak Choi bukanlah peta yang asli dan dia kesel banget gara-gara hal tersebut. Choi Un yang masih nge-lag dipaksa sama pelayannya untuk segera melarikan diri karena kalau nggak mereka bisa ketangkap. Dan untung aja mereka cepet-cepet karena kalau nggak mereka ditangkap sama orang-orang dari kerajaan. Dan Choi Un ingat apa yang dikatakan sama Jung Chun, meminta tolong sama wakil ketua dari bandit yang ada di sana, yaitu Jang Seol. Dan by the way, Pak Kang juga nggak jadi berangkat karena dia juga udah dikepung dan dia juga menantikan kedatangan bosnya, cuma Pak Choi nggak kunjung datang. Keesokan harinya, ketika Choi In bangun, dia kira bahwa dia itu sedang bermimpi buruk dengan apa yang terjadi tadi malam. Tapi dikatakan sama pelayannya bahwa semua itu nggak mimpi, semua itu nyata. Mudeok sebenarnya nggak suka kalau misalkan Choi Un dan juga keluarganya yang tersisa tinggal di rumah lamanya Jang Seol. Dan ketika Jang Seol mencoba menjelaskan bahwa dia bakal melindungi mereka, Wal datang dan juga memberikan pedang miliknya Jung Chun kepada Jang Seol. Lalu dengan terbata-bata dia menjelaskan sama Jang Seol bahwa Jung Chun sudah kehilangan nyawanya dan sekarang tubuhnya digantung di ibu kota. Lalu Jang Seol pergi menuju ke sana berlari dan dia benar-benar melihat tubuh temannya digantung seperti ini di istana dan dicap sebagai pengkhianat. Pas dia balik lagi ke rumahnya, Pak Kang menjelaskan bahwa apa yang dilindungin sama Jung Chun sehingga dia kehilangan nyawanya. Lalu Choi Un juga meminta tolong sama Jang Seol untuk melindungi mereka. Tapi si Mudeok nggak setuju dan dia mengusir Choi Un dan juga Pak Kang serta pelayannya Choi Un dari rumahnya karena mereka nggak mau terlibat masalah. Terus Choi Un bilang, gimana kalau misalkan kita berkesepakatan? Lalu dia memberikan harta yang memang udah disiapkan sama ayahnya ketika Choi Un butuh bantuan seseorang karena keadaannya mendesak banget. Hingga akhirnya dengan uang yang sebanyak itu, Choi Un juga cuma membutuhkan perahu doang. Akhirnya Mudeok bilang sama rekan-rekannya, oke, kita coba deh ngebantu Choi Un, Pak Kang dan juga pelayannya. Dolge marah banget kepada Wang Hee karena dia nggak bisa mengambil peta tersebut tepat pada waktunya. Dibilang sama dia, aku kasih waktu kamu 3 hari lagi nggak boleh lewat. Setelah itu, si Dolge melapor sama tuannya dan dia meminta maaf karena nggak bisa membawa peta itu sekarang. Dan dia berjanji bakal segera membawakannya. Walaupun kata si tuannya, kalau misalkan kau gagal, lihat aja apa yang bakal terjadi nanti. Tapi si mama-mama ini bilang sama tuannya si Dolge, kayaknya dia terlalu banyak tahu deh. Gimana kalau misalkan dia disingkirkan aja? Karena ini tuh untuk kepentingan politik juga. Nanti dia itu bisa mengancam mereka kalau misalkan dia sudah terdesak. Teruskan pada malam itu Mudeok dengan agak sedikit takut pergi ke tempatnya si Dolge dan sesampainya di sana dia melaporkan Jang Seol. Bahkan dia juga bilang kalau tahu di mana keberadaan dari Choi Un, Pak Kang dan juga pelayannya Choi Un. Dan dia juga memberikan tuh surat kepada Dolge yang pernah dituliskan oleh Jung Chun kepada Jang Seol. Bahkan dia juga memberikan
informasi-informasi yang diketahui tentang hubungan keluarga secara tidak langsung antara Jongchun dan juga Jang Seol. Sehingga Dolge itu bisa memetakan kenapa selama ini Jongchun tuh agak sensitif tentang Jang Seol. So dia udah tahu cerita lengkapnya. Bahkan Modeok juga mengatakan sama Dolge bahwa Jang Seol sedang bersiap untuk membalaskan dendamnya terutama kepada Wang He. So dia meminta tolong nih sama Dolge untuk melakukan perlindungan kepada dia, istrinya, dan juga anggota-anggotanya. Makanya setelah itu si Modeok pergi bersama anggota-anggotanya Dolge untuk mencari di mana keberadaannya Choi Un. Dan pas orang-orang di kerajaan lagi kosong nih, Jang Seol mengambil kesempatan untuk membawa tubuhnya Jongchun dan juga Pak Choi pergi dari sana. Terus pas dicek tuh sama anggota-anggota kerajaan, loh kok tubuh si pengkhianat-pengkhianat ini nggak ada? Dan mereka langsung melakukan pencarian tubuh-tubuh tersebut kembali. Setelah itu Jang Seol pergi ke kediamannya Wang He dan dia melihat si perempuan lucu itu ternyata masih hidup walaupun ya nantinya diprediksi sama dokter bahwa dia bakal kehilangan nyawanya. Lalu salah satu anggotanya si Wang He juga dihilangkan nyawanya sama Jang Seol. Si betina lucu itu mau ngebalas Jang Seol tapi kan dia udah lemah banget sehingga ya dia juga akhirnya kehilangan nyawanya saat itu juga. Lalu Jang Seol mengambil ornamen dari mereka berdua. Terus kan Modeok nih langsung bingung nih, loh kok nggak ada nih si Choi Un di rumahnya dia kan, kok tiba-tiba mereka menghilang. Dan itu juga disampaikan sama anggotanya kepada Dolge. Dolge itu emosi jiwa banget dan mereka langsung pergi ke pelabuhan untuk melihat apakah Choi Un ada di sana. Tapi ternyata kagak ada, karena sebenarnya Choi Un itu langsung lari ke hutan bersama dengan Walwal dan juga yang lainnya, karena rencana itu udah dibuat sama Jang Seol tanpa sepengetahuan Modeok. Jang Seol pergi menghampirin si Wang He dan juga memberitahukan kepada Wang He bahwa dia sudah menghilangkan 2 nyawa temannya dia. Gara-gara itu si Wang He langsung murka banget dan mengatakan kepada Jang Seol bahwa dia bakal membalas Jang Seol. Padahal sebenarnya yang lebih membara pembalasan dendamnya adalah Jang Seol sendiri. Wang He ini memang kuat banget sih, sampai beberapa kali dia mengenai Jang Seol. Tapi hal itu tidak membuat Jang Seol nyerah dan dia langsung melakukan perlawanan lagi. Tekad Jang Seol itu benar-benar kuat banget untuk membalaskan dendam terutama tentang ibunya dia kepada si Wang He bangke ini. Hingga akhirnya Jang Seol benar-benar menghilangkan nyawanya si Wang He dengan cara mencucuk Wang He. Dan itulah akhir hidup dari seorang Wang He si Luchnut. Dia dan juga anggota-anggotanya sudah kehilangan nyawa mereka. Jang Seol puas banget karena sudah berhasil menuntaskan dendamnya dia kepada Wang He. Lalu dia pergi untuk mengecek keadaan dari rekan-rekannya dia. Sementara itu Choi Un juga udah berhasil aman dari kejaran anggota-anggota kerajaan. Dan keesokan paginya, si Dolge itu emosi jiwa karena dia tungguin tuh di dermaga sampai pagi. Choi Un kagak muncul-muncul. Lalu dia marah banget sama Modeok. Dibilang sama Modeok bahwa dia beneran gak tahu apa-apa dan dia juga gak tahu kok bisa nih Choi Un itu lolos gitu aja. Dan dia juga minta maaf sama Dolge. Awalnya si Dolge ini menghilangkan nyawanya tapi ditahan tuh sama anggotanya Dolge. Udah, jangan kotorin tanganmu dengan menghilangkan nyawa bandit rendahan kayak dia gitu. Akhirnya si Modeok dibebaskan sama si Dolge karena dia juga punya urusan yang lebih penting kan. Nah, sementara itu Jang Seol dan juga Choi Un serta yang lainnya menguburkan jasadnya Jongchun dan juga Pak Choi itu dengan layak. Walaupun ya mereka pasti sedih banget, apalagi si Jang Seol ini kehilangan berkali-kali nih orang-orang yang udah dianggap sebagai saudaranya dia. Begitu juga dengan Choi Un, pertama kalinya dia kehilangan ayahnya. Pasti sedih banget sih.
Setelah itu Choi In mau pergi tuh sama Pak Kang dan juga pelayannya. Sebenarnya dia mengajak si Jang Siul, tapi Siul bilang, enggak deh, aku mau pergi ke perbatasan aja. So, mereka berdua kemungkinan besar tidak akan bertemu lagi. Namun Choi Un tidak lupa rasa terima kasihnya kepada Jang Siul karena sudah membantu dia sejauh ini bersama dengan pelayannya dan juga Pak Kang. Dan dia meminta sama Jang Siul untuk menjaga diri mereka masing-masing. Dan setelah lama banget akhirnya mereka berdua memperkenalkan diri masing-masing. By the way, namaku Choi Un dan namaku Jang Siul. Udah, setelah itu mereka benar-benar berpisah. Terus kan si tuannya Dolge itu menyuruh anggotanya Dolge untuk menghilangkan nyawanya Dolge pada malam itu, dan udah disuruh tuh. Dan yang disuruh adalah para bandit, karena ketika si Dolge marah sama mereka karena nggak becus bertugas, akhirnya mereka lah sendiri yang menghilangkan nyawa Dolge. Itulah akhir hidup dari seorang Dolge, dan dia benar-benar dihilangkan nyawanya sama anggota-anggotanya sendiri. Keesokan harinya, Mudeok ya seperti biasa bertugas dan juga bekerja dengan anggota-anggotanya dia. Namun Wal-Wal cerita nih sama si Mudeok tentang kejadian tadi malam yang gak mereka ceritakan sama Mudeok, dimana itu semua memang rencana mereka bersama dengan Jang Siul. Karena Jang Siul tahu bahwa Mudeok bakal melaporkan mereka, so ya mereka harus mengikuti permintaan dari Jang Siul, terutama juga tentang uang yang bakal diberikan sama Choi Un kepada mereka. Nah, mengetahui hal tersebut, Mudeok emosi banget, tapi ya kayak mana lagi, semua sudah terjadi dan juga mereka semua sampai sekarang baik-baik aja dan juga nggak ada lagi yang bakal mengganggu mereka. Terus tiba-tiba ada yang melihat asap, di mana itu tandanya peperangan bakal segera dimulai. Choi Un, Pak Kang dan juga pelayannya yang berada di perahu juga kaget melihat gendera perang tersebut. Apakah nantinya bakal benar-benar terjadi perang yang besar banget? Dan untuk Jang Siul, dia berusaha pergi ke perbatasan sesuai dengan keinginannya dia dan juga melihat bahwa gendera perang bakal segera dimulai. Dan itulah ending dari drama ini. Menurut kalian apakah bakal ada season 2-nya? Karena super nanggung banget, atau cuma sampai di sini aja? Who knows? Oke, terima kasih telah menyaksikan drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye bye.